1.094 personil mengikuti apel kesiapan Operasi Lancang Kuning 2025 yang digelar Polda Riau dan seluruh jajaran Polres Kabupaten Kota di Riau. Operasi Lancang Kuning yang digelar selama 14 hari mendatang melibatkan TNI Polri dan stakeholder terkait yang dimulai dari tanggal 10 Februari 2025 hingga 23 Februari 2025 mendatang. Operasi ini digelar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas di jalan raya. Selain itu, operasi ini menyasar kepada pelanggaran kasat mata, seperti tidak memakai helm, melawan arus, dan merokok sambil berkendara, yang dapat memicu terjadinya kecelakaan bagi pengguna kendaraan lainnya. Operasi mandiri kewilayahan yang dilaksanakan secara terpusat, perintah dari Mabes Polri, seluruh Indonesia melaksanakan ini. Tujuannya adalah kita melakukan cipta kondisi agar 5 pilar yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu sistem yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan kecelakaan secara profesional dan kolaboratif. Dan ini aksi-aksi ini adalah aksi kolaborasi karena polisi tidak bisa secara maksimal melakukan hal itu. Oleh karena itu saya tadi mengimbau semua pihak, apalagi seluruh instansi yang hadir hari ini juga ikut tertib berlalu lintas, setidaknya melakukan hal-hal yang menunjukkan ketertiban lah, helm, terus mengikuti aturan-aturan lalu lintas, rambu-rambu, kecepatan, dan lain sebagainya. Karena jangan sampai dari tahun ke tahun angka kecelakaan ini harus kita turunkan secara signifikan. Ya, kita harus reduksi adanya tetesan-tetesan darah di jalan-jalan. Operasi ini dilakukan dengan semangat persuasif, mengedepankan upaya-upaya persuasif, edukatif, dan semangat preventif dan preventif, pencegahan. Ya, ada penegakan hukum terhadap kecelakaan pelanggaran yang berakibat fatalitas kecelakaan. Nanti Pak Dirlantas saya minta menyebutkan kecelakaan mana yang harus dilakukan penegakan hukum. Ulangi, pelanggaran-pelanggaran mana yang dilakukan penegakan hukum. Tetapi dilakukan dengan humanis. Saya perintahkan semua polisi lalu lintas melakukan penegakan hukum secara humanis. Penegakan hukum adalah hal yang di ujung. Saya perintahkan tadi pada sambutan saya bahwa laksanakan upaya-upaya pencegahan, himbauan pada kelompok-kelompok, pada organisasi-organisasi yang terorganisir, sekolah-sekolah dan lain-lain, maksimalkan terhadap pada saat kita melaksanakan 14 hari melaksanakan operasi keselamatan ini. Datang, hadir, melakukan himbauan, terus juga ketuk hati semua organisasi yang terorganisir agar betul-betul patuh dan taat di jalan, jangan melanggar, tidak ada kebut-kebutan, helm dijaga, pakai safety belt dan lain sebagainya. Intinya rambu-rambu dan aturan lalu lintas adalah hal untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan, karena secara teori kecelakaan terjadi pasti didahului oleh pelanggaran, apakah itu tidak pakai helm, apakah itu main handphone, atau bisa saja sambil merokok misalnya kan, ya kan, sambil merokok, asik-asik merokok, tiba-tiba nggak lihat siapa yang ini, ya. Walaupun kita belum bisa melakukan penegakan hukum terhadap hal itu, tapi kita lakukan himbauan ini sedang dikaji. Ada berbagai masukan dari masyarakat, karena memang betul-betul hal-hal yang mengganggu konsentrasi pengemudi atau pengendara itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Oleh karena itu kita himbau secara maksimal. Intinya semua harus ikut aturan lalu lintas. Menurut Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat, selain penegakan hukum yang humanis, operasi ini sebagai upaya menekan angka kecelakaan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas. Jumlah personil yang dilibatkan di dalam kegiatan operasi keselamatan ini sebanyak 1.094 yang terbagi menjadi Polda dengan seluruh Polres jajaran. Di Polda itu sendiri ada 122 personil, kemudian di jajaran 972 dari 12 kota dan kabupaten. Kemudian tujuannya dilaksanakan operasi ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa yang pertama adalah bagaimana kita berupaya bersama dengan stakeholder, dengan kolaboratif bersama-sama, kolektif melaksanakan kegiatan preemptif, preventif, dan tentunya represif
ini adalah untuk menekan jumlah angka pelanggaran lalu lintas. Yang pertama tujuannya. Yang kedua, kemudian menekan adanya angka kecelakaan lalu lintas. Yang terakhir, yang ketiga adalah meningkatkan tingkat kepatuhan disiplin masyarakat pengguna jalan dalam lalu lintas. Ini 3 tujuan. Kemudian target sasarannya adalah potensi gangguannya, kemudian ancaman gangguannya, dan gangguannya nyata. Ada 3 item yang perlu harus kita antisipasi. Tentunya beberapa pelanggaran yang perlu harus kita upayakan dalam hal kegiatan edukasi, ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa pelanggaran yang ditindak adalah pelanggaran yang berakibat atau berdampak terhadap fatalitas kecelakaan. Contohnya adalah melawan arus, tidak menggunakan helm, bonceng lebih 3, balap liar, kemudian menggunakan kegiatan atau aktivitas lain, ya, yang mengganggu konsentrasi pengendara, menggunakan kegiatan atau melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi pengendara, baik melakukan menggunakan handphone atau bahkan merokok, ya, karena itu tadi disampaikan, dan juga abu rokok juga bisa membahayakan kepada pengguna yang lain. Karenanya di dalam operasi ini memang yang kita kedepankan adalah preemptif 40%, kemudian preventif 40%, dan represif adalah 20%. Sehingga kita lebih mengutamakan mengedepankan kegiatan-kegiatan himbauan, edukasi, sosialisasi. Namun kalau kita melihat kasat mata pelanggaran, kita lakukan kegiatan penindakan. Operasi yang melibatkan berbagai pihak dan stakeholder ini diharapkan mampu mewujudkan situasi dan kondisi lalu lintas aman, tertib, dan selamat bagi seluruh masyarakat Riau. Purwanto, Ceria TV, melaporkan.